Hasanullah, yang terhormat Ibu Dr. Ardianti yang sudah bergabung dengan kita di sini. Ya, nanti kita sharing-sharing kepada beliau. Yang terhormat para sesepuh Sapian Santara. Saya tidak melewati Bapak Guru karena beliau belum hadir. Tadi rencana itu mau berdampingan, tapi mana yang cepat karena hujan deras juga. Beliau mungkin di rest area Singosari, saya lanjut ke Pakis. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di lab P4TB itu sejak masih dokter umum, Bapak Ibu. Ya, saya ditaruh di situ, saya tidak tahu saya harus bagaimana karena SN saya sudah kenal sejak saya kuliah semester 3, tapi saya ikut di SNITS waktu itu, sempat menjadi pelatih juga. Lalu saya masuk di Kemenkes itu ada satu lab namanya lab tenaga dalam. Saya harus bagaimana saya tidak tahu karena tugas saya oleh Kemenkes adalah memperkenalkan tenaga dalam itu ke masyarakat. Piye, bentuknya apa, ya kan? Mungkin itu juga tugas Bapak Ibu sekarang untuk ke orang-orang awam yang tidak tahu SN. Jadi saya memperkenalkan adalah senam pernapasan. Itu bahasa yang bisa diterima mereka. Kalau kita bilang tenaga dalam akan mundur, Pak. Takut, ya. Itu ilmu magic. Ada seorang dokter Haryadi, mungkin Bapak Ibu sudah pesong ya Pak Haryadi. Beliau sekarang itu mengalami stroke yang ke-6 kalinya. Alhamdulillah, hanya pendengarannya sudah kena, Bapak Ibu. Beliau masih di belakang kantor rumahnya. Itu saya banyak mendapatkan ilmu dari beliau. Sangu saya adalah penelitian-penelitian. Sangu saya saat itu adalah penelitian-penelitian karena saya seorang dokter. Di sini ada dokter Didik ya, dokter Didik saking Pacitan. Nah, nanti bisa bantu saya jawab ya, Dok, kalau saya nggak bisa jawab. Jadi saya punya bahan penelitian-penelitian, Pak. Penelitian itu saya coba baca. Oh, ada penelitian diabetes, ada penelitian asma. Waktu itu audiensnya adalah teman-teman mahasiswa ITS. Diabetes itu masyarakat umum. Ada penelitian tentang autis, bermacam beragam penelitian. Waktu itu ada 38 penelitian. Semoga di sini nanti ada ya Bapak Ibu. Saya sendiri melakukan penelitian HIV/AIDS, kolesterol saat itu. Kita tidak pernah melihat ada dana atau tidak, karena yang namanya penelitian itu pasti butuh biaya. Nah, itu dari penelitian. Dari hasil penelitian itu saya baca, karena saya sasaran kita adalah justru masyarakat awam yang tidak pernah tahu senam pernapasan itu apa. Sekarang ini kita kalah sama yang namanya Tai Chi, sama yang namanya linting, ya Pak, kalah. Mereka seragam latihan. Masih aman Pak kalau kungfu. Nah Pak, nggak benar kalau yang lain benar. Nah, kayak Tai Chi. Tai Chi itu latihannya di pasar, kayak di Citraland itu, di pasar Citraland yang semua orang lalu-lalang dan geraknya kayaknya nggak apa. Kalau orang lihat gerakan kita, ini kita ngomong dulu ya Pak. Kita siapa? Kita jangan pernah meremehkan teman-teman kita. Teman-teman kita yang pendiam belum tentu dia punya potensi. Kita nggak usah lihat orang luar, oh ini dokter, oh jadi Pak ini mengikuti. Jangan seperti kita manfaatkan mereka. Ayo kita. Kalau saya dengan pasien saya, ya biasanya yang dokter, saya selalu bertanya, sebutkan 10 kelebihan
suka 10 kelebihan saya. Jawabannya selalu begitu. Tapi kalau kekurangan bisa sampai 15. Kenapa begitu Pak? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu? Karena orang Indonesia itu tidak pernah mau menonjol. Untuk ilmu jiwa, Anda harus tahu kelebihan Anda. Karena itu adalah bisa menerapi kekurangan Anda. Sekarang organisasi kita adalah SNLSP daerah ya. Kita harus tahu kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Gak usah takut dengan kelebihan kita, karena kelebihan kita ini nanti yang akan menutup kekurangan kita. PR Bapak ada 2 sekarang. 1, harus tahu SDM. 2, harus tahu kelebihan dan kekurangan dalam organisasi. Yang ketiga, Anda harus tahu kelebihan dan kekurangan di sekitar kita. Di sekitar kita itu ada apa saja, ada instansi apa saja, makanan, minuman, semua, tidur harus cukup. Dia akan kembali normal. SGKT, SPGPT itu bukan penyakit. Sekarang bayangkan kalau kita ngobati orang terus, tapi latihan kita kurang, absensi kita kurang, nafas kita enggak betul, pokoknya asal ikut ke sini oke, dapat tanda tangan, kualitasnya tidak ada, maka Anda yang kena, liver Anda jadi masalah, liver terutama, ya, gitu Pak. Itu yang masalah fisik kalau kita ke pusada. Kendala kita adalah teman-teman itu yang sudah bisa mengobati orang itu justru takut, tidak berani mengobati orang lain karena takut ya nek sembuh, nek orangnya tambah sakit, saya yang disalahkan. Dulu zaman saya begitu, nggak tahu kalau sekarang. Mudah-mudahan sudah berubah ya Bapak Ibu. Aku nggak ngerti organ fisik, kok salah, aku ngobati liver ternyata jantung yang tak tembak. Gitu. Kalau dulu memang ada rutin pelatihan kepembusadaan. Jadi teman-teman kadang ke tempat kita hanya bertamu, baru kita berikan ngobrol santai. Tapi sekarang mungkin jarak dan uang ya, kendala uang juga untuk transportasi itu, penginapan, saya sangat memahami. Jadi itu sangat ada kesulitannya di sana. Coba saya buka dulu ya kepembusadaan. Nanti bisa saya berikan ke teman-teman. Tidak harus belanja sini itu, tidak harus medis Bapak Ibu, ya. Kita semua minimal harus paham, karena kita semua pasti nanti akan didekati tetangga pada saat sakit-sakit. Aku kok pusing nggak sembuh-sembuh ya Pak yo, aku minta tolong disembuhkan, diobati. Padahal jenengan sendiri lagi tidak fit saat itu. Boleh Anda menolak dengan cara halus. Maaf saya kurang fit. Nanti ya kalau saya sudah enak, nanti tak obati. Harus tegas Bapak Ibu. Karena kalau tidak, liver Anda yang jadi masalah. Okay? Ini sistem tubuh kita itu ada 8 yang utama pengelompokannya. Ada sistem otot dan kerangka. Kita punya otot ya Bapak Ibu. Kita punya kerangka. Kerangka itu tulang. Sistem pembuluh darah dan jantung, sirkulasi darah jantung kita sampai ke otak. Hati-hati teman-teman yang punya pencemas. Nah, teman-teman yang punya pencemas, gampang panik, terus saat itu sedang panik atau cemas, Anda suruh untuk bermeditasi, belum makan, Anda suruh untuk bermeditasi, sudah pasti dia akan pusing. Jadi kalau mau latihan meditasi, usahakan dia sudah mulai, dia pernah mengalami kenaikan tensi yang tinggi. Oh iya, pernah tertinggi 170, tapi setelah itu turun, sehingga tidak ada keluhan. Nah, pada menjelang dia keseimbangan, kemungkinan tensi dia itu tinggi, sehingga goyang. Pada saat goyang itulah dia jatuh.
Pada jatuh itulah terjadi pecah pembuluh darah otak atau penyumbatan pembuluh darah otak, sehingga terjadi stroke. Sekarang stroke ringan banyak, Pak. Salah satu kasus ke saya adalah bapak ini sehat, jalan, ngomong bagus, tetapi anaknya melaporkan bahwa bapak ini 3 hari ini membaca Al-Quran itu mengulang-ulang, Dok. Dibaca mengulang-ulang, saya nggak ngerti kenapa. Alhamdulillah pada saat ditensi, tensinya tinggi, alhamdulillah. Kalau saat itu tensinya normal, ya kita tetap waspada, tapi mungkin saya bawakan hanya obat. Nah, pada saat itu tensinya tinggi 180, sehingga membaca mengulang-ulangnya itu sebetulnya adalah proses dia terganggu pola pikir kita. Ya, jadi harus ada teman-teman anggota ini punya tim kepemusadaan yang dilatih rutin dia. Jadi dia deteksinya itu peka. Lanjut, gangguan ketajaman mata, keseimbangan, penciuman, perasa, raba, lepra, alergi. Yang ke-8, gangguan menstruasi, gangguan tiroid pada ibu-ibu menopause. Pada ibu-ibu yang sudah menopause, hati-hati dengan tiroid. Tiroid ini sering terganggu kadang. Ada tumor hipofise. Semua. Dan mudah-mudahan jenengan sudah tahu manfaatnya, ya Bapak Ibu. Karena jenengan adalah calon para instruktur untuk anggota. Yang pertama, mengembangkan sistem pernapasan. Di sini kapasitas paru akan meningkat. Kalau kapasitas paru kita meningkat, maka diafragma kita akan melebar. Betul enggak? Dia akan turun ke bawah sehingga akan melebar. Ya. Di sini terjadi nafas cepat dan dalam. Nafas cepat dan dalam kita, terutama yang sudah pengendalian ke atas, itu akan mengembangkan alveoli. Alveoli itu tempat penyimpanan oksigen, Pak. Bentuknya lobus-lobus. Dokter Didi, kalau saya salah tolong dibantu ya, Dok ya. Setiap orang itu kan punya kesalahan, Dok. Ya, alveoli ini tempatnya oksigen kita. Kalau alveoli kita itu dilatih terus, maka penggunaan oksigen keluar masuk itu akan bagus. Penyimpanan oksigen kita akan bagus. Kalau sudah alveoli Mengembang, maka pernapasan kita akan menjadi maksimal. Anda dibandingkan orang yang tidak pernah dilatih, pernapasan Anda lebih hebat karena Anda sudah terbiasa dengan mengembangkan alveoli Anda. Alveoli itu letaknya di dalam, di rongga paru kita. kedua, Fungsinya ekspirasi dan inspirasi. Ekspirasi itu mengeluarkan nafas, inspirasi itu mengeluarkan nafas. Ekspirasi, inspirasi maksimal, serta abdominal pressing, penekanan abdominal, ya, perut. Di sini apa yang dilatih? Otot-otot pernapasan dan otot bantu pernapasan kita, dinding-dinding perut kita, dasar panggul kita akan menjadi telah, dia akan menjadi anget dan berkeringat, sehingga Anda bisa mempromosikan ini kepada teman-teman kita di luar yang punya sakit asma, punya sakit emfisema. Emfisema itu yang rongga parunya sudah melorot ke bawah. Biasanya pada yang usianya sudah lanjut, ya, rongga parunya itu dia melorot ke bawah. Emfisema. Emfisema itu tidak ada obatnya. dari Hasil penelitian yang saya baca, emfisema itu bagusnya adalah dengan senam pernapasan dan penenang. itu bisa Kita ambil, loh, aku punya senam pernapasan loh. Anda bisa pakai ini. Emfisema itu obatnya hanya adjuvan. Adjuvan itu apa yang dia perlukan, itu yang diberikan. Saya batuk, ya sudah dikasih obat batuk. Oh, agak sesek, ya sudah dikasih obat sesek. Itu emfisema. Dan dokter paru teman saya sendiri bilang
obat-obatan itu yang paling bagus untuk emfisema. Kemarin saya akan melakukan penelitian emfisema di rumah sakit paru, tapi kebetulan karena akan pandemi, jadi pendanaan itu dipotong banyak sekali. Saya nggak sanggup, karena pasien-pasien yang melakukan senam pernapasan itu harus saya berikan transport. Kalau dipotong banyak sekali, saya kasihan. Saya tidak ada kaitannya dengan belinya di mana? Di SMK tadi, Pak Imam ya. Belinya di Pak Imam ya. Karena waktu, maka tadi sudah hampir semuanya yang poin-poinnya sudah saya sampaikan. Nanti ini ada bagian-bagian tiap jurus Pak, ada di buku itu dengan manfaatnya. Mengaktifkan hormon apa saja sudah ada. Saya buka sebentar sedikit aja ya. Sedikit bisa ya. Biar nggak Nah, satu aja ya Pak Pak ya, saya mau ke jurus ke jurus 4. Saya akan ke jurus 4 dan jurus 10. Ke jurus 4. Jurus 4 itu apa sebetulnya yang diaktifkan? Tadi yang enak tadi katanya Bapak ya, kelenjar seksual. Nah, ya, kalau malam itu sudah redup Pak, mata itu sudah redup. Saya bukakan. Masing terus. Timus di sini. Ke jantung. Kelenjar timus, ada kelenjar tiroid di sini Pak. Kelenjar tiroid itu semua sistem tubuh akan terkena kalau kita sakit tiroid. Ada hipertiroid dia naik, ada hipotiroid dia turun. Biasanya pada ibu-ibu yang sudah menopause. Jadi kalau ibu-ibu menopause itu sering sedih, kok sedih terus ya, dia akan menyerang serotonin. Jadi serotonin itu kalau dia turun, dia akan gampang depresi. Jadi pada ibu-ibu yang sudah menopause biasanya akan terjadi penurunan daripada steroidnya. Jadi hormon tiroid ini biasanya akan meningkat. Boleh pemeriksaan lab kapan-kapan, kalau kok semua pemeriksaan kok normal ya, biasanya lupa satu pemeriksaan ini yang tidak diperiksa. Monggo silakan minta ke internistnya untuk minta pemeriksaan tiroid. Kelenjar hipofise, otak, sumsum tulang belakang, hingga kelenjar adrenal. Ini yang penting-penting, sumsum tulang belakang Bapak Ibu tadi fungsinya. Di sana ada persarafan kita di belakang. Makanya bapak-bapak jangan main tunggang-tunggangan sama cucunya ya. Gitu. Biasanya kan kuda-kudaan sama cucu. Jangan sama ibu, jelas nggak bisa. Kalau sama ibu sudah tidak. Sama cucu Pak. Ya cucu tuh mentang-mentang kecil, tapi kita tidak tahu kelemahan dari tulang belakang kita itu masih kuat atau enggak. Karena ini ada kejadian sering setelah itu akhirnya lumpuh karena kena dia secara simpatis parasimpatisnya di tulang belakang. Ini adalah jurus 4. Saya hanya 20. Jurus 10 ini juga jurus yang agak berat ya. Apa yang diaktifkan di jurus 10 adalah dari bawah pusat sampai ke pusat otak. Kelenjar hipotalamus itu otak Pak. Pusatnya otak kita yang mengatur semuanya. Sumsum tulang belakang, bagian sekitar pinggang, leher pundak dan tengkuk, kelenjar hipofise. Jadi hati-hati. Anda kalau berlatih jurus 10-nya bagus, maka otak yang mensuplai semua sistem organ kita itu juga akan bagus. Jadi mulai sekarang jurus 10-nya yang betul. Kalau ada pelatihnya yang cerewet, itu karena pelatihnya memang teladan. Teladan Pak. Dia tahu, beliau ini tahu mana jurus-jurus yang memang berfungsi untuk sistem tubuh kita, terutama otak. Ya, jadi Anda nanti boleh pilah-pilah di buku itu mana aja sih yang mengaktifkan otak kita, jurus mana aja itu pegang dulu. Oke, sampun dari sini Bapak Ibu, pertemuan kita hanya sepintas, tapi kalau Bapak Ibu misalnya ingin kita sharing boleh ke Surabaya atau ke
Nanti namanya bisa Nomornya bisa di-share, Bu. Nomornya Pak Imam sudah tahu. jangan disingkir dulu Pak Imam. Pak Didi Saya- udah kasih tahu, Bu. Nomor? Pak Didi udah kasih tahu nomornya. Pak Didi nggak pernah ketemu saya. Bertanya, Oke, monggo. ini kadang-kadang kita ini merasa was-was dan khawatir kalau ada anggota yang punya mengidap penyakit jantung. Ini apa yang harus kita antisipasi dalam apa kita berlatih itu kadang-kadang kita merasa was-was gitu. Karena jantung itu kalau sudah kuat kan ini yang kita lakukan. Matur nuwun. Saya punya pengalaman salah satu anggota kita dengan pemasangan ring tiga ring waktu itu Pak. Penjelasan lupa namanya Pak. Saya beliau kebetulan pebisnis ya, sering keluar negeri. Kemampuannya sudah ada, untuk simpanan energinya sudah bisa, kepekaannya sudah terlatih. Harusnya kalau Bapak sudah masuk di pengendalian keras atau halus itu harusnya sudah peka, harusnya. Kalau Anda belum peka, yang ditakutkan adalah kalau bagi kita secara medis ya Pak ya, kalau Anda tidak peka, artinya deteksinya ini pun kan kadang juga tidak peka, luput. Padahal untuk pengobatan itu yang pertama adalah kita harus pinter mendeteksi. Nah, kalau kita belum peka, kita harus mawas diri, nyun sewu, berarti saya harus berlatih dulu sampai bisa. Itu pun kita tidak langsung ke pasien luar, kita coba dulu ke diri kita sendiri minimal, baru nanti mungkin teman dekat yang tahu tentang kita. Aku ini durung pasti peka, coba ya deteksi ya, tak mendeteksi. Biasanya kan kalau Pak Rifai ke mahasiswa itu nggak usah ngomong mahasiswanya, monggo siapa yang mau diobati. Nah, baru nanti Pak Rifai mendeteksi. Oh, mbaknya ada masalah di sini ya, ada gangguan di sini. Biasanya cocok. Nah, tes-tes seperti itu Anda lakukan dulu, jangan ke orang lain. Ke teman-teman sendiri dulu, benar nggak? Oh, kalau sudah banyak benernya hampir 100%, monggo baru keluar. Karena yang ditakutkan adalah salah pengobatan tadi. Makanya kan teman-teman itu walaupun sudah tinggi-tinggi, sudah peka, nggak berani kalau namanya kepengusadaan. Nanti pasienku tambah sakit, tak obati. Mungkin Pak Ibu ada tambahan. Gimana? Jadi monggo. Saya dari Bogor. Saya biasa. Jadi, mohon maaf kalau saya kalau yang dijelaskan tadi mendeteksikan mulai dari penyakit, dari medis ya. Yang saya tanyakan ini bagaimana caranya kalau dari medis, kalau dari non medisnya bagaimana? Nah, itu aja. Terima kasih. Pasien ke tempat kita itu, jadi lab tenaga dalam itu mereka anggap adalah pengobatan juga untuk kasus-kasus non medis, Bapak. Biasanya kalau di lab saya akan melakukan anamnesis yang detail dulu. Dari sisi medis saya lakukan anamnesis. Kalau kita Pasti ya, alam itu kan ada dua alam ya, alam yang kelihatan dan alam yang tidak nyata. Tapi untuk teman-teman medis itu biasanya beberapa agak antipati untuk alam yang berbeda. Yang kelihatan tadi itu agak anti ya. Nah, kecuali kalau teman-teman medis ini memang punya pengalaman. Kalau saya pribadi punya pengalaman waktu saya berdinas di Kalimantan, Pak. Memang saya ada pengalaman, sehingga saya percaya juga hal semacam ini. Tetapi memang harus kita buktikan medisnya itu memang ada masalah tidak. Kalau tidak ada masalah, kita harus tidak, jangan-jangan ini kasus tekniknya, terapinya tidak saya lakukan sendiri, karena saya sudah bilang
saya sebagai wakil instansi yang sifatnya adalah netral, saya bekerjasama dengan Satria Nusantara, sehingga pendamping saya adalah saat itu Pak Rifai. Sehingga untuk deteksi terapinya saya serahkan ke Pak Rifai. Untuk anamnesisnya apakah ini medis atau tidak itu dari kami dulu. Dari kami dengan hasil-hasil dia pemeriksaan, mungkin kelayanan kesehatan sudah pernah dilakukan atau tidak, hasilnya seperti apa, dari jawaban dokter yang menangani seperti apa. Kita sendiri biasanya punya feeling kan, punya rasa ya. Pasien-pasien saya yang ada masalah non medisnya itu statusnya biasanya tebel Pak, tebel. Dan kalau saya arahkan untuk coba ditanyakan di keluarganya, ada enggak yang pinter ngobati orang? Pertanyaan saya biasanya begitu, karena orang ini biasanya agamanya bagus, dia tidak percaya hal seperti itu ya. Coba sekali lagi, Ini sudah tebel nih status sudah tebel, tapi saya medisku ini abot, saya ngobati secara medis itu berat. Ini bukan medis, ini ada sesuatu, tapi dia selalu menyangkal, saya enggak dok, saya percaya sama Allah. Ini satu kasus ya Pak, pasien pos amputasi tangan kiri. Cukup berat saya menerapi dia karena PTSD, post trauma stress distress. Jadi kalau habis kena potong mesin, dia akan teringat di suatu waktu itu teringat. Saya cukup berat penerapi, akhirnya saya kembalikan lagi. Tolong cari lagi di keluarganya, ada tidak yang bisa ngobati orang. Ternyata dia mencari, oh ternyata bapak saya bisa ngobati orang. Jeder. Saat itulah saya berpikir, nggak bisa. Setelah kita telusuri, ternyata dia dapat turunan ilmu putih Pak, dari Sunan Bona, sampai dia bertemu juru kuncinya dan sebagainya. Ternyata tempatnya bekerja, perusahaannya ini, beliau seorang insinyur. Perusahaannya ini Nyun Sewu itu menanam makhluk ya semacam naga ya, naga. Nah kalau dia punya ilmu putih kan bentrok terus. Sehingga saran saya adalah emosi dia harus stabil. Karena kalau emosi tidak stabil kan gampang ya Pak Imam. Nanti mungkin ada tambahan dari beliau-beliau ini untuk terkait non medis. Tapi untuk non medis biasanya saya serahkan ke Pak Rifai. Mungkin nanti Pak Rifai bisa membantu menjelaskan bagaimana cara terapinya. Begitu ya Pak ya, sementara. Ada caranya, ada kan anunya. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk memberikan sesuatu tambahan kembali kepada ilmu yang kita dapat, tidak jauh-jauh. Kita percayakan untuk selalu melihat diri sendirinya. Itu dia harus apa yang diajarkan itu tentang nafasnya. Dia antara bentrok dan tidaknya itu kita anukan kita waraskan. Jadi hal yang demikian itu kembali kepada diri sendiri. Di samping kita memohon pada Yang Kuasa, kita kembalikan. Jadi apa yang kita tanam itu akan kembali lagi. Itu. Dengan saran-saran dan nasihat-nasihat ini kita saring itu kami harapkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kembali lagi dengan agamanya. Jika dia sudah rapi dengan agamanya, otomatis melaksanakan pengamanan daripada ilmu dikombinasikan antara dari ilmu Satria Nusantara dengan ilmu agama. Jadi apa yang dibutuhkan itu biasanya berjalan dengan baik. Mudah-mudahan dapat dipahami. Itu yang bisa kita kerjakan. Dan biasanya orang-orang demikian itu tidak langsung 2-3 kali akan mendapatkan gambaran-gambaran yang sebaik-baiknya. Itu. Sementara ini dulu yang bisa saya sampaikan. Dari pertanyaan
tadi ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait penyakit medis dan non medis. Yang pertama yang harus saya ingatkan, penyakit non medis itu ada nggak ada, yang gitu seperti dokter Dianti tadi ada. Cuma sekarang ini prosentasenya sangat sedikit sekali. Sehingga memang benar analisanya itu dilihat dulu dari gejala-gejala medisnya dulu, sing ora normal apanya dan sebagainya. Karena sekarang ini banyak orang yang akhirnya psikisnya, kejiwaannya, sehingga banyak orang yang disebut penyakit psikosomatis, penyakit fisik yang penyebabnya dari psikis. Sehingga hati-hati yang mulai tadi kayak jam tidurnya berubah, ininya berubah dan sebagainya, karena banyak sekali pengaruh-pengaruh yang dari luar yang mempengaruhi sistem tubuh, akhirnya mempengaruhi imunitas tubuh. Saya contohnya sederhana, didatangi orang kayak wong kesurupan gitu, dipegang kiri kanan, wong berontak-berontak, ternyata udah kapan begitu ketemu datang dijak ngomong menemu malahan nampak. Kalau saya tak teliti kakinya kok ditarik-tarik, oh berarti orang apa ini, karena wong kesurupan orang mungkin merasa geli. Oke, itu satu catatan. Yang kedua, orang sing kaya wong kesurupan macam-macam digledik orang jiwet saja, oh aduh sakit, oh berarti orang, karena nggak mungkin orang kesurupan merasa sakit. Nah, analisa seperti ini dari awal dulu yang harus mulai kita bangun. Jangan kita masuk kepada pola dia, karena kadang-kadang orang kalau sudah begitu kita percaya bahwa dia kena non medis. Ini yang harus hati-hati, sehingga makin kita gini kan makin jadi. Kenapa? Kita mengikuti keinginan dia. Nah, ada nggak? Ada, cuma kasusnya sangat sedikit sekali. Ini kenapa? Wong kesurupan sekarang itu manusia sudah lebih jahat daripada jin. Jinnya sih gede. Nggak ada sekarang ini. Kalau dulu kan orang manusia kesurupan jin, sekarang nggak jin yang kesurupan manusia. Ya, lebih bahaya manusia ternyata sekarang. Itulah hakikat manusia yang tinggi sekarang dibalik jadi asfal safilin, manusia yang derajatnya sangat rendah. Gitu. Jin itu nggak ada. Jin bapak nih mata ini anaknya ranono. Sekarang tega-teganya seperti itu. Inilah hati-hati Bapak dan Saudara. Apa kaitannya? Yang penting saya tekankan, proses ada poinnya orang yang non medis tadi ada, cuma kasusnya sangat sedikit sekali. Itu yang